So coach, stay with us. Pak. Katanya Nathan kemarin langsung ke Amsterdam ya Pak habis pertandingan. Oh, ya gini ya ceritanya nih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Salam olahraga. Ya, tentunya kebahagiaan yang masih kita rasakan hingga detik ini terkait kemenangan Indonesia atas Jordania dengan skor yang cukup telak 4-1. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan, tetapi kemenangan ini menghantarkan timnas Indonesia lolos ke babak 8 besar. Dan juga kemenangan ini teman-teman tentunya membawa berita bahagia buat kita semua. Kemarin secara mengejutkan di depan para pemain timnas di ruang ganti setelah pertandingan Indonesia versus Jordania selesai, Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyampaikan bahwa Coach Sintayong telah resmi diperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Ya, tentunya ini sebuah kebahagiaan bagi kita semua yang kita inginkan selama ini, yaitu mempertahankan Coach Sintayong. Ya, terlepas dari target Coach Sintayong yang ingin meloloskan timnas Indonesia U23 sampai ke perempat final, itu adalah urusannya Coach Sintayong dan tentunya urusan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang masih mencintai sepak bola Indonesia. Ya, bagaimana? Senang tidak? Yang ditunggu-tunggu akhirnya resmi bahwa Coach Sintayong resmi tetap berada di Indonesia hingga tahun 2027. Sesuatu yang dilihat oleh Bapak Erick Thohir bahwa di bawah asuhan Coach Sintayong, Indonesia punya banyak progres. Ada proses-proses yang menghasilkan hal-hal yang positif. Bukan hanya sekedar trofi ya. Yang diinginkan Thohir itu kan Piala AFF. Sementara levelnya Indonesia sekarang bukan lagi memikirkan soal juara Piala AFF, tetapi kita sekarang levelnya Piala Asia, levelnya kita sekarang itu Piala Dunia. Ketika dulu orang berpikir kapan ya kita juara AFF, tetapi sekarang pola pikir kita sudah berubah karena ada Coach Sintayong. Pola pikir kita sekarang berpikir bagaimana kita bisa juara Piala Asia, bagaimana timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Itu adalah pola pikir kita sekarang yang baru. Nah teman-teman, di balik berita bahagia ini tentunya ada kabar yang tidak mengenakan. Nathan Joe yang kemarin secara mengejutkan dipasang oleh Coach Sintayong sebagai pemain tengah dan penampilannya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Memimpin lapangan tengah dengan sangat tenang. Padahal posisi aslinya itu back. Saya tidak tahu ini idenya siapa sehingga bisa memasang Nathan Joe itu sebagai pemain tengah. Tentunya kita bisa melihat bagaimana hasil atau perbedaan ketika Nathan Joe itu dimainkan sebagai jenderal lapangan tengah. Aliran bola itu sangat baik sekali. Umpan-umpan crossing yang diberikan oleh Nathan Joe itu sangat bagus, sangat tepat. Artinya kita membutuhkan ketika di 8 besar nanti saat timnas kita menghadapi Jepang, menghadapi Korea Selatan, karena pertandingan semalam Jepang itu kalah 1-0 dari Korea Selatan. Tentunya kita sangat membutuhkan sosok ini, Nathan Joe. Kabarnya sesuai dengan kesepakatan antara
Bapak Erick Thohir dengan klub yang dibela oleh Nathan Joe bahwa kami ingin Nathan Joe itu hadir pada pertandingan melawan Jordania karena target dari PSSI adalah lolos ke 8 besar. Dan ketika target itu sudah dipenuhi, maka tentunya mereka sangat menghargai ya komitmen antara Bapak Erick Thohir dengan klub yang dibela oleh Nathan Joe. Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ingin mendoakan agar Bapak Erick Thohir bisa mengupayakan supaya Nathan Joe ini bisa tetap stay di Qatar untuk membela timnas Indonesia saat menghadapi Korea Selatan hari Jumat nanti. Karena kalau Nathan Joe tidak ada, saya kira kita tentunya sangat dirugikan. Bisa dilihat dari pola permainan kita saat Nathan Joe itu belum datang ya. Sangat jauh sekali. Dan ada info terbaru, kabar terbaru bahwa Coach Justin sampai turun tangan menyurati klubnya Nathan Joe agar bisa mengizinkan Nathan Joe itu bisa terus bermain untuk timnas Indonesia sampai Indonesia itu sampai di titik mana. Ya kita tentunya harus mendukung ya perjuangan dari Coach Justin ini. Sesuatu hal yang positif menurut saya. Karena memang kita sangat membutuhkan kehadiran dari Nathan Joe. Nah teman-teman, terlepas dari itu semua ya, kabar baik dan kabar buruk, kita tentunya berharap bahwa timnas kita bisa lolos ke babak selanjutnya, sehingga bisa memenuhi target yang diberikan oleh Bung Towel kepada Coach Sintayong bahwa dia harus membawa Indonesia lolos ke semifinal atau paling tidak juara 3 ya kalau tidak salah agar bisa masuk ke Olimpiade. Itu adalah target utama dari Bung Towel. Ya, target yang positif menurut saya. Mari kita dukung targetnya Bung Towel. Tapi pada intinya ini adalah kabar bahagia. Coach Sintayong tetap stay di Indonesia hingga tahun 2027. Ada sebuah usulan yang sangat menarik menurut saya bahwa kenapa sih kontraknya Sintayong itu harus diperpanjang? Awalnya saya berpikir bahwa orang ini nggak suka ya sama Coach Sintayong. Ternyata teman-teman, dia bilang apa? Kenapa harus diperpanjang? Seharusnya Sintayong itu dinaturalisasi menjadi orang Indonesia. Keren kan? Ini luar biasa, ini sangat keren teman-teman. Bagaimana cintanya masyarakat Indonesia terhadap kehadiran sosok Opa Sintayong. Sampai-sampai meminta Coach Sintayong itu untuk tetap stay di Indonesia. Dan suatu hal yang luar biasa dari Coach Sintayong ini adalah dia hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk merubah persepak bolaan di Indonesia. Kenapa saya katakan 3 tahun? Karena dipotong 2 tahun dengan COVID. Sehingga itu tidak maksimal bagi Coach Sintayong untuk memimpin timnas Indonesia. 3 tahun loh. Waktu yang hanya sedikit. Tapi mampu memberikan 3 sejarah ya. Ya, 3 sejarah kalau saya tidak salah. Untuk pertama kalinya timnas kita lolos ke Piala Asia. Untuk pertama kalinya timnas kita lolos ke per-8 atau di babak 8 besar untuk timnas U23. Untuk pertama kalinya timnas senior lolos ke babak 16 besar. Tidak menutup kemungkinan akan ada sejarah lagi yang terus dan terus diciptakan oleh timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong. Kualifikasi Piala Dunia sedang berjalan. Kita hanya butuh 1 poin untuk lolos ke babak selanjutnya. Artinya hanya tinggal menunggu waktu, sejarah itu akan tercipta lagi. Inilah
raut-raut wajah kegembiraan yang ditunjukkan oleh kita semua karena sosok Sintayong yang begitu sangat mencintai Indonesia. Dan yang terpenting bahwa keinginan Coach Sintayong agar timnas Indonesia bisa bertemu dengan Korea Selatan itu terpenuhi, tercapai. Karena dia ingin menunjukkan bahwa Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong itu bisa mengalahkan Korea Selatan. Dan kita punya sejarah, kita punya story pernah mengalahkan Korea Selatan ketika itu masih zamannya Evan Dimas saat kita bermain di GBK. Kita berhasil kok. Artinya kita tidak perlu takut. Sekali lagi yang harus ditanamkan oleh para pemain kita adalah mindset, pola pikir dan pola pikir. Masuk di lapangan kita harus menang. Kita harus punya prinsip bahwa kita datang untuk menang. Kita masuk ke lapangan untuk menang. Ketika pola pikir itu terus ditanamkan, maka mental akan bagus. Otomatis mental itu bagus. Jadi mau ketemu lawan seberat apapun, mainnya rileks, santai. Tidak merasa bahwa kita ditekan. Seperti yang kita saksikan pada pertandingan kemarin. Ketika timnas kita membantai, melumat, melibas timnas Jordania. Sampai-sampai ketika ketika pertandingan selesai, pelatih dari Jordania mengeluh karena ada sosok pemain naturalisasi dari timnas kita. Ya, itu urusan dia ya. Mungkin dia dihubungi sama Tovel bahwa Indonesia itu menang tuh gara-gara pemain naturalisasi loh. Tapi faktanya yang mencetak gol itu pemain lokal ya. Ini buat pelatih Jordania harus lihat ini. Yang cetak gol itu pemain lokal loh, bukan pemain naturalisasi. Anda harus paham itu. Ya. Jangan sampai Anda mengikuti apa yang dikatakan oleh Bung Tovel. Tidak baik itu. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam hormat dari saya. Salam Pancasila. Salam olahraga. Bravo Timnas. Siap bertarung hari Jumat nanti menghadap Korea Selatan. Kita wajib menang. Kita harus menang. Pak. Katanya Nathan kemarin langsung ke Amsterdam ya Pak habis pertandingan. Oh, ya gini ya ceritanya nih sebenarnya ya. Biar teman-teman tahu juga. Kan Pak Erik ini memberikan target ke STY untuk bisa masuk 8 besar. Tapi kan Pak Erik nggak hanya ngomongin target, tapi beliau juga dukung gitu sepenuhnya gitu ya. Makanya beliau mengusahakan pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu bisa bermain, termasuk Nathan. Sayangnya Nathan ini kan tidak dikasih awalnya oleh klubnya, nggak diberikan. Tapi Pak Erik itu lobby kuat, kencang lah ke klub. Nah klubnya akhirnya bilang, apalagi Pak Erik bilang, ini sampai lolos grup deh gitu supaya bisa lolos. Ya udah, tolong dong diupayakan gitu Nathan gitu. Akhirnya klubnya bilang oke ya, sampai lolos 8 besar ya gitu. Ya akhirnya klubnya ngasih, dan ya kita harus penuhi janji setelah lolos di grup ya harus dipulangkan ke grupnya. Tapi supaya yang maksimal yang bisa kita upayakan supaya Nathan bisa main dan mensupport tim kita, dan juga supaya STY dapat mencapai target tersebut gitu. Jadi ya semua diupayakan lah oleh Pak Erik, Pak Ketum kita. Ya seperti kemarin lah, liga dihentikan pakai rem tangan kan, rame kan, tapi kan ternyata terbukti nih, itu kan usaha upaya supaya timnas kita baik gitu, lengkap lah timnya. Kalau nggak dihentikan harus cuma 9 pemain kita dari LIB yang bisa masuk dikasih sama klubnya. Makanya Pak Erik rem tangan, berhenti, diambil pemainnya, habis itu bisa main, dan hasilnya seperti sekarang. Apa kayak main Justin Hamner tuh, kan kita lobby terus tuh klubnya di sana gitu, akhirnya bisa juga ya.
Bro Nathan, ini upaya kita supaya target yang kita inginkan tercapai dan tercapai kan. Jadi upaya-upaya lah gitu. Apa boleh buat, tapi ini usaha terus dilakukan gitu ya.